Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Kampusku TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan saya Muhammad Saiful pada sore hari ini. Saya akan membahas, menerangkan terkait dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Qadr. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang pertama, keistimewaan bulan suci Ramadan adalah Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Di ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Al-Quran turun 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz, di surat Al-Buruj, bahwa Al-Quran pertama berada di Lauhul Mahfuz. Lalu diturunkan ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Ini pembahasan nuzul Quran juga menerangkan ini, turunnya Al-Quran 3 tahap. Yang pertama berada di Lauhil Mahfuz, yang kedua turun ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Itu sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Unzila Al-Quran fi Lailatul Qadr. Riwayat yang Imam Hakim menjelaskan bahwa unzila ila sama'id dunya Lailatul Qadri. Jadi Al-Quran diturunkan ke sama'id dunya pada Lailatul Qadar. Turun itu jangan dibayangkan seperti turunnya bentuk jisim, itu bukan. Di tafsir Sawi dijelaskan bahwa turun di sini adalah bimakna al-iha atau auhayna, anzalnahu ay auhayna, diwahyukan. Jadi malaikat yang membawa dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu menyampaikan ke malaikat yang ada di Sama'id Dunya, atau mendiktekan bahasanya. Itu di kitab Sawi dijelaskan kayak gitu. Setelah itu jumlatan wahidatan. Jadi turun ke Sama'id Dunya itu jumlatan wahidatan, 30 juz lah gampangnya. Setelah itu turun lagi ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi itu tahapan turunnya Al-Quran. Turun ke Kanjeng Nabi itu 17 Ramadan pertama kali di Gua Hira itu. Dalilnya mana? Kalau sekarang kan banyak yang nanya dalilnya mana? Dalilnya itu di Al-Quran surat Al-Anfal itu. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, di surat Al-Anfal. Jadi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, dan iman kepada apa-apa yang aku turunkan, yaitu turun pada yaumal furqan, pada hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Hari Furqan itu yaumal taqal jam'an, yaitu diturunkan pada hari bertemunya 2 pasukan. Ini dalilnya Al-Quran diturunkan 17 Ramadan, yaitu Al-Quran turun pertama kali itu pada saat sama dengan hari pertempuran 2 pasukan, yaitu pada saat Perang Badar. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, itu ada kesamaan di 17 Ramadan, waktu Perang Badar bertemunya 2 pasukan dengan pertama kali turunnya Al-Quran atau surat Al-Alaq itu. Itu dalilnya. Jadi 3 tahap itu nuzulul Quran. Itu keistimewaan bulan suci Ramadan yang pertama. Saya akan menyebutkan 2 saja. Banyak sebenarnya keistimewaan bulan suci Ramadan yang pertama diturunkan Al-Quran itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. Kenapa harus 1000 bulan? Angkanya itu, kenapa 1000? Karena apa? Zaman dulu, zaman umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, orang itu tidak bisa disebut ahli ibadah kecuali dia sudah beribadah selama 1000 tahun. Nabi pernah dikasih kabar oleh malaikat Jibril bahwa umat zaman dulu itu pernah ada orang yang ibadah sampai 1000 bulan. Siang hari puasa, malam harinya qiyamul lail, itu sampai 1000 bulan. Itu baru dianggap sebagai abid, orang yang ahli ibadah. Lama. 1000 bulan sama dengan kalau dibuat tahun ya kira-kira 83 tahun 4 bulan. Itu baru disebut ahli ibadah. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad berdoa, ya Allah berilah kepada umatku amal ibadah yang sama dengan ibadah 1000 bulan tersebut. Akhirnya Kanjeng Nabi diberi kekhususan oleh Allah, yaitu adanya Lailatul Qadar. Umatnya yang beribadah selama satu malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Lalu kapan Lailatul Qadar itu ada? Wah, itu para ulama berbeda pendapat. Kapan Lailatul Qadar itu? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada di bulan suci Ramadan. Dari bulan suci Ramadan antara angka 1, tanggal 1 sampai 30 yang mana? Itu para ulama berbeda pendapat. Ada satu kitab, saya punya satu kitab itu judulnya Lailatul Qadar. Itu satu kitab membahas tentang Lailatul Qadar saja. Itu ada sekitar 42 pendapat ulama tentang kapan terjadinya tepatnya. Dari beberapa pendapat ulama itu, ada di antaranya, ada dari kitab I'anatul Talibin, dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari awal permulaan puasanya kapan. Ya, awal permulaan puasanya kapan. Di kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan jika puasa Ramadan tahun itu dimulai hari Ahad atau Rebu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Malam 29. Kalau Ramadan dimulai hari Senin, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan. Kalau mulainya Ramadan hari Selasa atau Jumat, kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Kalau mulainya Ramadan Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25. Kalau Sabtu mulai Ramadannya, Lailatul Qadar malam 23. Itu dijelaskan di kitab I'anatul Talibin, yaitu mengutip pendapat kaulnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hasan berpendapat dawuh terkait dengan kaidah hitungan ini. Beliau mengatakan bahwa semenjak saya mundu balagtu sinnar rijal, semenjak saya usia dewasa sekitar 40 tahun berarti, itu mafatatni lailatul qadri bihadhil qaidah al-madhkurah. Semenjak saya umur 40 tahun sampai sekarang, saya nggak pernah terlewatkan Lailatul Qadar, itu pasti tepat sesuai kaidah ini. Itu dawuhnya Imam Abdul Hasan. Sesuai dengan kaidah ini. Ini kaidah yang ada di kitab I'anatul Talibin. Kalau Ramadan tahun ini, itu tanggal mulainya Ramadan kemarin itu hari Selasa, berarti kemungkinan besar Lailatul Qadar malam 27 nanti. Itu menurut pendapat ya, kitab I'anatul Talibin ini. Berbeda lagi nanti ada di kitab Hasyiah Bajuri. Ini kitab-kitab yang familiar di pondok pesantren pastinya. Nanti bisa dicek langsung. Ya, yang di kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri itu berbeda dengan kaidah yang ada di kitab I'anatul Talibin. Kalau di Bajuri, kalau seandainya Ramadannya mulainya hari Jumat, kemungkinan besar Lailatul Qadar malam 29. Kalau Ramadannya mulai Sabtu, kemungkinan besar Lailatul Qadar malam 21. Kalau Ramadannya mulainya hari Ahad atau Rebu, Lailatul Qadar malam 27. Nah, ini beda. Kalau mulainya Ramadan Senin, Lailatul Qadar malam 29. Kalau Ramadan mulai Selasa, Lailatul Qadar malam 25. Kalau Ramadan mulai Kamis, Lailatul Qadar malam-malam ganjil di atas 21 Ramadan.
Jadi ada perbedaan kalau pakai ini kaidah yang ada di kitab Bejuri, Ramadan tahun ini kan mulainya hari Selasa ya. Berarti Lailatul Qadar jatuh di malam 25. Kalau di Hasyiah Bejuri. Kalau pakai kitab I'anatul Thalibin, berarti kalau Ramadan ini mulai hari Selasa, Lailatul Qadar malam 27. Itu di dua kitab yang menyampaikan kaidah ini. Ada lagi pendapat yaitu Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu ndawuhke bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya, kata kalimat hiya atau kata hiya itu berada di hitungan 27 kata dari awal. Jadi itu di kata yang ke-27 atau kalimat dalam bahasa Arab yang ke-27. Maka ini menandakan sebagai alamat bahwa Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Itu pendapatnya ya, sahabat Ibnu Abbas. Kenapa berbeda pendapat para ulama? Karena apa hikmahnya? Hikmah disamarkannya, disembunyikannya tepatnya kapan Lailatul Qadar? Itu tujuannya apa? Agar kita itu tidak hanya memfokuskan di tanggal itu. Contoh, seandainya kok Lailatul Qadar sudah dikasih tahu pasti tanggal 27, pasti orang-orang itu akan ibadahnya di malam itu toh. Yang banyak itu akhirnya tanggal 2 malam 27, akhirnya ngumpul semua. Selain itu sepi lagi nanti masjid-masjid musola. Makanya itu disamarkan, ikhfa disamarkan oleh Allah agar tujuannya apa? Agar kita semangat selama bulan suci Ramadan ini meningkatkan ibadah kita. Jadi tidak hanya terfokus di malam itu saja. Gitu. Semoga semuanya ada kemungkinan gitu. Jadi semuanya ada kemungkinan. Terakhir sebelum saya tutup, di kitab Lailatul Qadar dan beberapa kitab itu yang ada para ulama memberikan beberapa penjelasan. Alamatnya apa Lailatul Qadar itu? Kalau memang malam itu Lailatul Qadar, tanda-tandanya itu apa saja? Di beberapa kitab dijelaskan di antaranya. Pada saat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, paginya matahari itu terbitnya la syu'a alaha. Cahayanya itu nggak begitu terang. Corok Jawane nggih, kalau bahasa Jawa itu berarti sinarnya itu timbreng kalau orang Jawa itu nyebutnya. Ada beberapa alasan, ada yang mengatakan kayak Imam Qodiyat itu mengatakan bahwa karena malam hari itu malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruh itu, malaikat-malaikat turun, malaikat Jibril turun, terus pagi harinya kembali setelah subuh. Jadi sinar matahari itu terhalang oleh sayap-sayapnya para malaikat. Itu penjelasan Imam Qodiyat, Al-Qodiyat. Ya, berbagai penjelasan ulama itu, yang penting alamatnya adalah paginya itu sinar matahari nggak begitu terang, tapi timbreng. Cirinya lagi malam Lailatul Qadar, malam hari itu suasananya hening, tenang, dan tidak gelap. Jadi walaupun tidak ada bulan, tidak bulan purnama, itu terlihat terang gitu. Dan hening gitu. Terus hawanya, udaranya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi kemungkinan besar kalau malam Lailatul Qadar nggak hujan, ya itu kan. Kalau hujan berarti enggak gitu loh. Karena enggak dingin, enggak panas gitu kan. Terus terang, enggak mendung gitu. Dan suasana hening tenang gitu. Itu diantaranya. Yang ketiga alamatnya adalah pada malam Lailatul Qadar air laut yang asin itu menjadi tawar. Itu dijelaskan Imam Ubaid itu pernah berlayar pada satu malam Ramadan. Ketika beliau mengetahui itu malam Lailatul Qadar, itu beliau coba minum air laut itu terasa tawar airnya. Itu beberapa alamat kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Cuman yang jadi masalah adalah apakah semua orang itu bisa merasakan alamat tanda-tanda itu? Ternyata tidak. Ada kemungkinan dua orang yang sedang beribadah di tempat yang sama malam itu, seumpama. Ya, contoh saya dengan siapa yang beribadah dalam satu malam di rumah yang sama, di tempat yang sama, itu bisa saja yang satu merasakan bahwa malam ini Lailatul Qadar,
yang satu tidak. Jadi yang satu melihat tanda-tanda tadi, yang satu itu tidak. Jadi bisa saja itu. Jadi belum tentu terus dia malam itu terus tahu semuanya, seluruh dunia akan tahu bareng bersamaan dengan tanda-tanda itu belum tentu. Jadi ada kalanya dia bisa tahu, yang satu enggak. Yang jadi itu enggak masalah sebenarnya, enggak jadi problem, enggak jadi masalah. Yang penting malam itu ibadah, walaupun dia enggak tahu kalau malam itu Lailatul Qadar, dia enggak melihat tanda-tandanya, itu tetap dapat pahala seperti ibadah 1000 bulan. Jadi para ulama penjelasannya tidak mensyaratkan orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar dia harus tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar, dia harus sadar, itu enggak. Jadi walaupun dia enggak menemukan alamat-alamat ciri-ciri tadi, yang penting malam itu dia mau beribadah kepada Allah. Nah, itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibadah satu kali saja dalam satu malam itu sama saja kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Jadi ini sungguh bonus yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Kanjeng Nabi, karena kasih sayang kepada kita, kepada umatnya Kanjeng Nabi. Kita ibadahnya sedikit, ya umurnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sedikit pendek, tapi dikasih bonus yang banyak. Ibadah sekali menyamai dengan ibadah 1000 bulan. Lalu apa yang hendaknya dibaca? Banyak ibadah bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar, baca Quran, sholat tahajud diperbanyak dan lain-lain, zikir, itu bisa kita amalkan semuanya. Yang ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ndawuhke bahwa ketika malam Lailatul Qadar kita disunahkan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi nanti kalau pas malam itu perbanyaklah doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu biasa dibaca kiai-kiai kalau di masjid. Saya kalau habis ngimami tarawih, habis sholat witir bacanya itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, sama itu tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diperbanyak pada malam Lailatul Qadar. Demikian, cukup sekian pembahasan terkait dengan keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama diturunkannya Al-Quran, yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar. Demikian dari saya, sedikit, semoga ada barokah dan manfaatnya, menambah keberkahan, dan kita juga ditakdirkan oleh Allah bisa menemukan Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.